wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mayani Alfiani di mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan kembali penjelasan yang kemarin, yaitu tentang objek yang ke-10, yaitu tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan return on investment, residual income, dan EVA. Oke, baiklah, yang pertama adalah analisis kerja dengan menggunakan ROI atau Return on Investment. ROI dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. ROI itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan keseluruhan dana yang ditemukan secara umum, seorang pengusaha hanya fokus pada keuntungan penjualan produk atau jasa mereka. Padahal menghitung ROI tidak kalah penting. Dari ROI kita bisa mengetahui secara akurat apabila bisnis yang sedang dijalankan bisa berkembang atau tidak. Selanjutnya adalah residual income. Residual income ini adalah laba usaha yang mampu dihasilkan dari sebuah investasi di atas penghasilan minimum aset-asetnya. Evaluasi berdasarkan residual income mendorong para manajer untuk berani menerima peluang-peluang investasi yang memiliki rate of return yang lebih tinggi dari biaya modal yang diinvestasikan. Sedangkan keuntungan dari menggunakan residual income dalam mengevaluasi kinerja masing-masing divisi meliputi hal sebagai berikut. Pertama, residual income merupakan laba ekonomis yang memperhitungkan penghasilan minimum yang harus diperoleh aset. Kedua, tingkat pengembalian minimum dapat bervariasi tergantung pada tingkat risiko dari suatu divisi. Tiga, aset yang berbeda mungkin dibutuhkan untuk memperoleh return yang berbeda tergantung pada risikonya. Yang keempat, aset yang sama mungkin dibutuhkan untuk memperoleh return yang sama terlepas dari dalam divisi apa aset tersebut berada. Yang kelima, dampak dari memaksimalkan dolar ketimbang memaksimalkan persentase akan menyebabkan keserasian pencapaian tujuan. Sedangkan kelemahan utama dari residual income ini yaitu tidak dapat digunakan untuk membandingkan divisi-divisi yang berbeda ukurannya. Residual income cenderung menguntungkan divisi yang lebih besar karena melibatkan jumlah dolar yang lebih besar. Lalu, bagaimana sih cara menghitung rumus residual income itu sendiri dan bagaimana cara menghitungnya? Sekarang teman-teman bisa melihat di slide yang saya bikin, ada contoh soal dari residual income. Selanjutnya yang terakhir adalah EVA, Economic Value Added. Nilai tambah ekonomi atau EVA adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari satu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya.
Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Pertimbangkan pendekatan yang sudah ada sejak lama, yaitu perlu ada uang untuk mendapatkan uang. EVA membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang didapatkannya lebih besar daripada uang yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut. Dalam jangka panjang, hanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan modal atau kekayaan yang dapat bertahan. Sebagai suatu bentuk dari laba residu, EVA adalah suatu bentuk satuan dolar, bahkan suatu tingkat persentase pengembalian. Akan tetapi, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI karena menghubungkan penghasilan bersih dengan modal yang dipakai. Intinya, EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi biaya aktual dari modal di lain pihak. Secara khusus, pendapatan residual menggunakan suatu tingkat minimum pengembalian yang diharapkan. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, cara menghitung EVA. EVA adalah laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal iklan dengan total modal yang dipakai. Persamaan EVA dinyatakan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Ya, teman-teman bisa melihat contoh soal EVA ini di slide yang saya bikin. Cekidat. Selanjutnya, aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dan berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan dengan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Alasan mendasarnya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya di perusahaan. Tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Jika suatu divisi menumpuk persediaan dan melakukan investasi, biaya pendanaan investasi akan dilaporkan dalam neraca laba rugi perusahaan secara keseluruhan dan tidak diperhitungkan sebagai pengurangan pendapatan operasi divisi. Akibatnya, investasi terlihat seolah-olah bebas biaya bagi divisi dan mereka tentu menginginkan yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.